Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Meriam Berkepala Besar part 28. Menyempurnakan wudhu. Sungguhnya umatku didatangkan di hari kiamat dalam keadaan bersinar kedua tangannya dan kedua kaki lantaran bekas air wudhu. Oleh karena itu, barang siapa yang biasa memperpanjang saya maka kerjakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Islam sangat mencintai kebersihan lahir dan batin. Salah satu amal yang mencerminkan sikap Islam yang begitu mencintai kebersihan adalah berwudu. Secara harfiah, kata al-wudu berarti kebersihan, kebaikan dengan kerapian. Secara hukum fikih, berwudu adalah membasuh 4 bagian anggota tubuh dengan cara tertentu, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Wudhu termasuk amal ibadah yang ringan, namun di dalamnya terkandung hikmah yang sangat dalam. Wajar jika perintah wudhu menjadi salah satu perintah yang disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga siku, dan basuhlah kepala dan kaki kalian hingga mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Meski Al-Quran telah memberikan panduan anggota tubuh yang mana yang harus dibasuh saat berwudu, namun untuk menjamin tata tertib dan urutannya dilakukan dengan baik dan benar, Nabi Muhammad SAW memberikan panduan praktik berwudu secara lebih lengkap. Cara berwudu, kita meniatkan diri untuk menghilangkan hadas kecil. Umumnya kita lebih memaknai hadas kecil dengan kotoran yang tampak secara lahiriah seperti hal kentut, menyentuh kulit wanita yang bukan mahram, tertidur, menyentuh kemaluan, dan lain-lain. Sehingga secara lahiriah tampaknya kita hanya membersihkan anggota tubuh sesuai dengan urutan berwudu. Padahal wudu selain merupakan amalan lahiriah juga merupakan amalan batin. Dengan begitu, belum sempurna jika kedua aspek lahiriah dan batiniah ini tidak mendapat perhatian yang sempurna. Saat berwudu lahiriah, kita membersihkan anggota tubuh yang menjadi syarat wajibnya berwudu. Namun sesungguhnya juga membersihkan diri dari kotoran-kotoran batin seperti takabur, sombong, riya, pamer, ujub, merasa paling baik, sumah, mendengarkan amal baik kepada orang lain, dendam, dan lain-lain. Para ulama juga sepakat tertib urutan berwudu berikut mengandung makna menyucikan anggota tubuh dari hadas lahir dan batin. Membasuh wajah merupakan penegasan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Bagian ini meliputi mencuci mulut dan hidung. Berdasarkan hadis sahih, berkumur dan membersihkan hidung dengan cara menghirup air melalui kedua lubang hidung disunahkan dan tidak ada pertentangan pada dalam hal ini. Membasuh kedua tangan hingga siku ini sesuai dengan kesepakatan ulama dan keterangan hadis maupun Al-Quran. Nabi mencontohkan masing-masing 3 kali dan sunnahnya dimulai dengan anggota tangan kanan. Membasuh kepala ini sesuai dengan penegasan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Termasuk dalam bagian ini adalah membasuh kedua telinga. Dalam hal ini, Nabi juga mencontohkan masing-masing 3 kali dan disunahkan memulai dengan membasuh telinga kanan. Membasuh kedua kaki sesuai dengan penegasan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Nabi dicontohkan masing-masing 3 kali dan disunahkan dimulai dengan anggota kaki kanan. Tertib, para ulama sepakat bahwa berwudu harus dilakukan secara tertib dan bahkan sebagian ulama yang mewajibkannya. Tertib di sini maksudnya adalah urutan anggota wudu yang 4 seperti disebutkan di atas. Nabi SAW juga berwudu dengan membasuh anggota tubuh sesuai urutannya. Tapi pernah Nabi berwudu dengan urutan yang berbeda, tanpa jeda. Muwalat artinya seseorang yang berwudu harus membasuh anggota-anggota wudu yang satu waktu yang sama, tidak ditunda-tunda maksudnya. Karenanya tidak dibenarkan jika seseorang berwudu setelah membasuh muka lalu berhenti atau pergi kemudian melanjutkan wudunya. Para ulama sepakat memasukkan tertib sebagai fardu wudu. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW salah satu jari kaki tak
tersentuh air, Rasulullah berkata, "Kembalilah dan sempurnakan wudumu." Laki-laki itu mengulangi wudunya, lalu mendirikan sholat. Menurut para ulama, seandainya tertib tidak diwajibkan, tentu Rasulullah hanya akan menyuruhnya untuk membasuh bagian kaki yang belum terbasuh air, bukan meminta mengulangi wudunya. Para ulama sepakat bahwa salah satu cara menggapai khusyuk dalam sholat adalah dengan membaguskan wudu. Artinya, wudu juga bisa menjadi jalan bagi terciptanya suasana khusyuk di dalam sholat. Disebutkan bahwa seorang tidak akan berwudu dengan sempurna kecuali dosa yang dahulu dan mendatang akan diampuni. Cukup sekian yang saya bacakan. Kalau ada kesalahan dalam membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.